Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan saya Muhammad Asep Rahmatullah pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Saya akan mengabsen terlebih dahulu Rasyidin Maulana, Fauji Ramadan, Nadia Ameliani, Puji Mutiara, Vanessa Fitri Marwanda, Rifki Aditya, Ibnu Hamam Albantani, Jihan Inayah, Siti Nur Soprida, Desi Laraswati, Nur Alifatul Hikmah, Anissa Nur Anggraini, Salwa Dina Suherman, Razi Firdaus Fauji, Siti Istiqomah Wulandari, Salsabila Anadoya, Muhammad Iqbal, Nurul Fadilah, Fikri Helul Umam, Pasha Putra Perdana. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini semuanya hadir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan RPS, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Islam. Nah, di dalam RPS ini tentunya ada beberapa hal, yaitu capaian pembelajaran lulusan ya, atau disingkat CPL. Nah, pertama CPL-nya adalah bagaimana sikap, akhlak atau etika dan nilai. Ini memang mengenai keyakinan agama masing-masing, tentunya yang terkait dengan spiritual, perilaku, akhlak, tata nilai yang berkarakter tentunya nanti dalam proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah kemampuan atau kompetensi melakukan unjuk kerja dengan menggunakan berbagai alat instrumen pembelajaran, teknologi, komunikasi, informasi, dan pendidikan Islam. Nah, kemudian ini bagaimana penguasaan ini bisa digunakan dalam tataran teoritis maupun aplikatif, kemudian juga riset, inovasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penguasaan pengetahuan, konsep, ilmu, teori, praktek, metodologi dalam bidang MK mata kuliah teknologi ini ya, begitu. Nah, pengetahuan, pemahaman. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah nanti ada tugas dan tanggung jawab. Jadi seorang dosen dan seorang mahasiswa ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Tentu nanti ada beberapa hal tugas dan tanggung jawab yang akan disampaikan begitu. Ini adalah materi ya, materi atau PPT saya akan menampilkan. Nah, ini apa itu teknologi? Ada yang tahu? Itu ibarat kata sebagai penemuan baru, pengetahuan baru yang terus berkembang sepanjang zaman. Terus berkembang sepanjang zaman. Ini menurut kamus Merriam-Webster, definisi teknologi ini adalah sebagai the vertical application of knowledge especially in a particular area. Jadi ilmu terapan praktis, praktek ya, pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup tertentu. Gitu ya. Jadi kemampuan jadi lebih kepada teori dan praksis. Kemudian dalam KBBI, teknologi ini adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan atau kebutuhan kenyamanan hidup manusia nanti ke depannya. Gitu ya, hari ini contohnya yang ada di depan kita adalah teknologi, ada HP, handphone, ada laptop, ada komputer, ada proyektor, ada kemudian fotografi ya. Kemudian juga ada AC, ini bagian dari sebuah teknologi yang terus berkembang. Nah, menurut para ahli, menurut Purbahawa Harhab, teknologi ini ilmu pengetahuan tentang tata kerja bidang teknik ya, bidang teknik. Kemudian dua, menurut Ridbain, teknologi ini meliputi semua alat mesin, tadi perkakas, senjata, perumahan, pakaian, peranti, pengangkut, pemindahan. Termasuk tadi alat komunikasi hari ini yang terus berkembang pada abad 19 sampai 21 ini, yang terus berkembang sampai dengan adanya penemuan-penemuan baru ataupun juga kebaruan-kebaruan yang muncul.
Gitu. Tentu ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini teknologi informasi dan komunikasi. Jadi apa informasi? Informasi itu sederhananya adalah pesan. Jadi pesan. Jadi pesan ya komunikasi, informasi. Kemudian dua, komunikasi ini berasal dari kata communicatus, artinya adalah berbagi. Jadi seseorang berbagi informasi atau pesan yang menjadi milik bersama nanti. Kemudian tiga adalah teknologi komunikasi, dalam kamus KBBI adalah bagaimana pengiriman. Jadi seorang ngirim, menyampaikan pesan, transformasi ya kepada satu, dua atau lebih. Nah, inilah berkomunikasi. Hari ini perangkatnya yang canggih adalah handphone. Begitu ya. Gitu, handphone terus berkembang. Handphone dulu Nokia, sampai sekarang Samsung, sampai Xiaomi, kemudian juga handphone-handphone yang lain. Ataupun laptop juga terus berkembang ya. Nah, kemudian 4, ini unsur komunikasi ada pertama komunikator, 2 pesan, 3 saluran, 4 komunikan. Ini 4 unsurnya. Nah, ini pesan informasi. Nah, pesan informasi dalam Islam sesungguhnya ini pesan informasi ini berita gembira sesungguhnya. Jadi berita gembira ya, berita gembira dalam Islam itu jadi berita. Jadi sang nabi itu membawa berita gembira, Rasul membawa berita gembira, ulama membawa berita gembira. Yaitu nilai kebaikan dalam Islam, dalam pendidikan Islam. Kedua adalah pesan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam Islam itu kelebihannya adalah tadi amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik, yang benar, melarang yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah pesan kesatuan dan persatuan dalam Islam. Dari harus bersatu. Kemudian 4 adalah pesan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, sebagaimana ayatnya bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabarannya. Kemudian 5 adalah pesan informasi untuk masuk surga. Jadi Islam mengajak kepada surga jannah. Selanjutnya pesan komunikasi dalam Islam. Jadi informasi tadi bahwa berita gembira kabar dari Allah, malaikat, nabi dan rasul. Kemudian 2 adalah Allah berkomunikasi melalui malaikat untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Nah, ketiga Allah mengajarkan komunikasi kepada manusia pertama yaitu Nabi Adam. Sekarang tolong Adit bacakan surat Al-Baqarah ya ayat 30, 31 dan 32. Silakan Adit bacakan. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memuji mudah mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang telah kami lakukan. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke ya, ini dari ayat tersebut tadi yang dibacakan itu adalah proses bagaimana penciptaan Adam. Kemudian di situ ada proses pendidikan, pengajaran dan komunikasi. Bagaimana komunikasi Allah, malaikat dan Nabi Adam yang hendak diciptakan nanti ya, gitu. Jadi Allah menciptakannya itu. Jadi itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah itu alim, Maha alim ya. Jadi sifat Allah adalah alim. Allah mengajarkan kepada manusia, ya manusia tentunya ini tentang pendidikan tauhid. Ini terdapat dalam surat Luqman, surat nomor 31 ayat 12 sampai 19. Tapi tolong baca ayat 12
sampai 13 kepada saudari Nurul. Silahkan Nurul dibacakan. Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedoliman yang besar. Oke ya, dalam surat Luqman jelas bagaimana Allah menurunkan wahyu Al-Quran melalui malaikat kepada Luqman. Luqman mendidik anaknya dengan pendidikan Islam, tauhid, ya, pendidikan tauhid apa? Untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah. Ada satu ayat lagi yang dimana Allah berkomunikasi, ya, lewat malaikat disampaikan wahyu Quran, yaitu di Gua Hiro kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW. Itu terekam dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya, kepada saudari Ulan tolong dibacakan 1 sampai 5 dan artinya silakan. Oke ya. Nah, itu merupakan ayat apa? Ayat pendidikan, ayat pengajaran, ayat apalagi ayat pembelajaran, ayat peradaban yang apa? Yang dikirimkan langsung oleh Allah lewat malaikat kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam termasuk kita semua yang ada di sini. Jadi ayat itu Allah perintahkan adalah baca. Baca dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Baca apa? Teks. Teks apa? Bisa buku, bisa kitab, bisa karya-karya yang lain, bisa apa? Kontekstual. Kontekstual apa? Kondisi lingkungan yang ada di masyarakat, khususnya dalam masyarakat kampus, di pelajar, di mahasiswa yang ada hari ini. Ini metode komunikasi dalam Islam. Nah, tadi pertama itu berbicara. Sudah jelas kan? Apa isi pembicaraan tadi ini disampaikan Allah, malaikat, kepada para nabi, kepada Luqman. Kemudian ketiga, nah para nabi itu mendengar. Mendengar apa? Mendengar pesan, informasi yang disampaikan. Ya gitu. Kemudian apa? 4, mempelajari. Dia mempelajari, mentadaburi, begitu ya. Menghafal, termasuk dihafal Al-Quran. Gitu, dihafal. Kemudian 5, apa? Meneliti, menelaah, ya, mengkaji kembali, nanti menafsirkan, begitu. Ini ada beberapa aplikasi pendidikan Islam, ya, yang hari ini berkembang. Nah, kalau ini kita di kelas secara offline. Kalau secara online ada classroom. Pernah belajar? Oke, pernah belajar ya. Kemudian electronic mail, pernah belajar? Nah, Google Drive, Google Meet, Zoom Meeting, ini sebetulnya masih satu paket, satu kesatuan. Kemudian 3 ada video YouTube. Ya, ini aplikasi YouTube sering digunakan oleh kita bersama-sama. Kemudian juga bisa keempatnya adalah gambar mind map atau kartun bisa, ya. Buat anak-anak, buat anak kecil itu bisa begitu. Kemudian yang kelima Muslim Pro. Jadi ada aplikasi Muslim Pro. Kemudian yang keenam Al-Quran Digital. Ya, Al-Quran Digital juga bagian hari ini. Ya, tolong tentunya di download aplikasi itu oleh kalian. Kemudian yang ketujuh ada Islami juga, Islami aplikasi ya, atau Salam. Salam yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah Ummah. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pendidikan Islam, baik pembelajaran atau mencari sumber referensi dalam pendidikan Islam. Nah, apa materinya? Materi pendidikan Islam adalah pertama adalah akidah akhlak. Akidah akhlak ini berkaitan dengan rukun apa? Rukun Islam dan rukun iman dengan syahadat dan juga iman kepada Allah. Kemudian ya akidah akhlak, tauhid, kemudian ketiga Al-Quran hadis, 4 tafsir,
5 sejarah Islam, 6 fikih, 7 bahasa Arab, 8 tahfidzul Quran, 9 umul Quran, dan 10 bisa kajian kitab. Dan ini bisa ditambahkan sesungguhnya ya. Bisa ditambahkan oleh kita bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Next dulu. Nah ini revolusi industri tentu ya. Nah ini kita sudah memasuki era 4.0 atau 5.0. Ya, berbagai penemuan-penemuan yang dulu zaman batu, sekarang sudah zamannya berubah, canggih, berinovasi, kemudian kebaruan, ada teknologi-teknologi yang berkembang ya. Sejarah singkat teknologi dalam Islam. Jadi ada ilmuwan Islam namanya Al-Jazari. Jadi Al-Jazari ya, Al-Jazari ilmuwan yang di Mesopotamia lahirnya ya di Timur Tengah, ini ilmuwan. Nah, ilmuwan intelektual dalam Islam. Nah, dia berpengaruh tentunya nanti terhadap dunia robotik. Jadi terhadap dunia robotik ini bapak robotik sesungguhnya, ya Polimet, insinyur mesin, kemudian ahli matematika, ya gitu. Jadi ini selain Al-Khwarizmi ada Al-Jazari. Jadi dulu Islam pernah mengalami kejayaan pada abad pertengahan, Nah, ya Al-Jazari ini bagaimana beliau ini membuat buku ya, buku namanya Kitab Teknologi Automata Jam Hidrolika, atau sering disebut dengan bahasa Arabnya Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku ilmu pengetahuan ilmu teknik tahun 1206. Ini menjelaskan 50 ya. Kemudian diterjemahkan oleh ilmuwan dari barat, Donald Hill ya. Diterjemahkan oleh ilmuwan dari barat, Donald Hill pada tahun 1974. Judulnya bahasa Inggris, ini judulnya The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device begitu ya. Ini judul asli bahasa Inggris, diambil dari bahasa Arab tadi ya, Kitab Al-Jami' Al-Bayan Al-Ilm wal Amal Nafi Sinayat Al-Hilal. Nah, gitu. Jadi ini menjelaskan rancangan-rancangan dari tangan Al-Jazari yang dimana secara lengkap. Kemudian teknologi air, lilin, teknologi-teknologi yang lainnya pun sama, mesin-mesin yang lainnya. Nah, inilah dia yang saya katakan tadi bahwa Al-Jazari itu adalah bapaknya robotik dalam Islam. Nah, kalau hari ini ada Elon Musk, dulu ada Al-Jazari gitu ya. Gitu, ada Elon Musk dengan Starlink tentunya gitu ya. Gitu. Kemudian ada ya robotik yang terus berkembang gitu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suryadi. Saya ingin bertanya Pak, di era zaman sekarang kan bagaimana informasi berkembang sangat pesat ya. Terus tiap kemungkinan banyak kita temui informasi-informasi yang bersifatnya belum jelas, informasi hoax. Lalu pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam dalam memandang informasi yang bersifat hoax ini Pak? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pertanyaan yang bagus dari saudara Piki ya. Ini bagaimana kita bisa menyaring informasi yang begitu banyak, ada fakta, data, dan juga yang hoax. Nah, dalam Islam itu ada dalam surah Al-Hujurat ayat 49 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik atau orang yang membawa berita suatu berita, maka periksa dengan teliti. Jadi kita harus meneliti, mengkaji begitu ya, menyaring, memfilter. Nah, agar tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi harus teliti, intinya bahasanya adalah fatabayyanu an tusibu. Jadi teliti. Jadi harus diteliti itu informasi. Semua informasi ya, informasi pengetahuan yang ada teknologi harus teliti. Tabayyun bahasa Arabnya, telitilah oleh, cek dulu, cek dulu, benar enggak, saksinya bagaimana, yang lain sebagainya. Bisa dipahami saudara Piki? Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Ya, silakan berdiri saudara Hamam. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Bapak untuk mengubah komunikasi di era milenial ini ke era 5.0 dengan cara seni berinteraksi? Oke, pertanyaan sangat bagus dan simpel, sederhana. Jawaban saya sederhana. Pertama, aktif. Nah, saya selalu jawab
mahasiswa lewatnya cepat aktif, walaupun ratusan mahasiswa begitu, ya. Atau di HP saya ada kontak 5.000 kontak, tapi saya cepat aktif. Kemudian 2 akseleratif, cepat, aktif, akseleratif. Kemudian apa? Ketiga adalah efektif, gitu, efektif, ya, efektif dan efisien yang keempatnya, efisien. Kemudian apa? Yang terakhir, yang kelima adalah jelas, apa gitu? Ya harus jelas, harus signifikan, ada artinya, gitu ya. Jadi harus signifikan, ada artinya ketika kita bisa menyampaikan sesuatu. Gitu. Bisa dipahami, saudara Hamam? Oke, masih ada lagi? Silakan. Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Ya memang teknologi ini alat, ya alat yang digunakan. Usernya, penggunanya adalah manusia. Jadi manusia. Nah manusia, itu punya akal yang berpikir. Bisa baik, bisa buruk, bisa negatif dan positif. Nah itu bagaimana tentunya kalau dalam ilmu manajemen ada PWC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, perencanaan dalam pembelajarannya bagaimana. Kemudian organizingnya, ya mengorganis, mengatur. Kemudian melaksanakan kira-kira bagaimana nih melaksanakan pembelajaran, dan terakhir kontrol. Nah, ini harus dikontrol, gitu, kontrol. Ya, jadi siswa, para pemuda, mahasiswa ini harus dikontrol, mahasiswa harus dikontrol. Jadi kontrol penilaian. Apa sesungguhnya tadi ke materinya dalam pendidikan Islam adalah akidah tauhid yang tanamkan. Keyakinan dulu dia sampai dia sadar. Kalau dia sadar, ya, yang namanya kalau misalkan manusia sadar, dia akan tergugah hatinya. Dia ketika mau berbuat baik, buruk, dia bisa memahami itu. Iya, ini baik, ini buruk, ini negatif, ini positif. Nah itu dia. Karena apa? Dalam jiwa manusia pasti ada yang namanya apa? Kalau dalam Al-Quran itu ada dalam surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada bisikan dalam sudurnya, dalam dada manusia ada bisikan, baik negatif positif. Jadi maka perlu controlling dari penyampaian materi-materi yang tepat kepada anak-anak didik, kepada teman-teman, kepada para mahasiswa, pemuda, agar apa? Agar generasi bangsa Indonesia ini bisa menjadi generasi emas dan terselamatkan, begitu. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, cukup ya. Cukup, ini masih bentar lagi, dikit lagi. Nah ini konten internet yang sering diakses teknologi, ini yang paling banyak adalah media sosial ya. Nah ini media sosial 89% media sosial, paling banyak. Kemudian juga Shopee paling banyak 21. Ya, kemudian game online 14. Pendidikan itu 2,81. Maka ini adalah tantangan bagi kita, bagi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang intelektual apa untuk melakukan sebuah perubahan. Karena apa? Konten pendidikan aja diakses 2,8. Sedikit sekali, terendah. Terendah terakhir tuh, hampir rendah sekali. Jadi ini tentu tantangan besar bagi kita bersama-sama, baik dosen dan mahasiswa untuk melakukan perubahan dan perbaikan bersama-sama ya. Nah, lanjut. Nah ini ya, ini analisa SWOT teknologi komunikasi pendidikan Islam. Pertama adalah strength, ada kekuatan. Jadi ini alat media teknologi ini harus digunakan secara atraktif, unik, menarik, ada kebaruan, novelty dalam pendidikan Islam. Kemudian 2, ini teknologi bisa digunakan berulang-ulang dimanapun 24 jam selama ada pulsa, ada sinyal jaringan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan manfaat mengelola teknologi informasi sebagai sarana untuk pendidikan Islam. Jadi pengembangan terus, perubahan terus, bertumbuh begitu. Kemudian 4 adalah pelayanan yang aktif, cepat, maksimal, dan optimal dalam pendidikan Islam.
Ya tadi kalau kalian yang jadi guru ini harus bagaimana melayani begitu ya. Sama dosen juga melayani mahasiswanya begitu. Nah, guru melayani siswa-siswinya, murid-muridnya. Yang kelima adalah sudah diterbitkan standar operasional prosedur, akidah akhlak atau kode etik menggunakan teknologi. Tadi ini berkaitan kode etik, semua ada kode etik, ada aturan. Jadi makanya nih kalau ngakses misalkan video yang tidak boleh kan tidak boleh usia 17 tahun atau dilarang konten-konten negatif, ada sensor. Atau ada kode etik yang tentunya ini ada punishment, jadi ada hukuman begitu ya. Nah, ini kekuatannya. Kemudian selanjut kelemahan weakness, pertama alat sarana prasarana yang kurang memadai terkadang, apalagi ke daerah-daerah yang di baik perkotaan, perkampungan, kadang-kadang di kota juga ada, di kampung lebih parah ya sarana prasarananya, atau di sekolah-sekolah SD yang terpelosok ya. Kemudian yang kedua kemampuan sumber daya manusia SDM yang lemah. Jadi SDM ini berpengaruh terhadap kualitas manusia. Kemudian ketiga jaringan internet. Nah, jaringan internet ini kadang-kadang lelet, lambat gitu ya. Begitu. Kemudian 4 harganya yang mahal, harga tidak terjangkau. Karena data statistik masyarakat kita masih banyak yang miskin. Kelima adalah mengurangi daya kesehatan. Jadi kesehatannya menurun. Jadi makanya harus apa kombinasi antara online dan offline atau hybrid begitu ya, blended learning. Lanjut nih peluang opportunities-nya. Nah, ini guru, dosen, ya ini bisa menggunakan teknologi informasi komunikasi pendidikan Islam dengan baik. Efektif, efisien, sederhana, simpel gitu. Ya bagi khusus bagi guru atau bagi dosen. Nah, tapi bisa bagi ulama-ulama ataupun bagi yang lain yang terkait dengan tentunya pendidikan Islam. Kemudian 2 bisa menjadi pekerja teknologi informasi komunikasi, kemudian fotografi, ya ini sedang aktual, konten kreator tentunya, nanti berkaitan dengan ekonomi bisa dengan pendidikan. Kemudian ada videografi, kemudian YouTuber, Telegram. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menghasilkan ilmu, peluang itu menghasilkan ilmu terus. Kemudian 4 menghasilkan uang dari sebuah teknologi. Kemudian yang kelima banyak jaringan relasi di teknologi itu. Bisa dengan media apapun, media WhatsApp, media misalkan lagi email, media Instagram atau media-media Facebook itu bisa tersambung baik secara lokal, global maupun internasional. Yang D, ancaman, threat. Pertama merusak daya tarik kesehatan mental, nyambung. Ini mental kita memang berkurang ya. Kalau kita kebanyakan menggunakan teknologi, harus keseimbangan menjaga. Kemudian 2, ini rusaknya akidah akhlak dan moralitas bangsa tadi kalau digunakan yang negatif begitu. Kalau negatif berbahaya. Konten, narkoba, judi online, video seks bebas. Ini tantangan besar nih. Tantangan besar begitu. Kemudian 3, ini menjadikan apatis. Jadi ini terkadang itu kita dengan teknologi apatis, diam, egois, individualis tanpa memikirkan lingkungan yang ada kan. Nah ini merupakan ancaman yang membahayakan. Kemudian yang keempat berpengaruh terhadap iklim lingkungan. Jadi lingkungan, cuaca ini berpengaruh. Apalagi isunya begitu ya. Kemudian 5 adalah keamanan data. Ini sangat penting menjaga keamanan data terhadap hacker-hacker. Gitu. Nah, kemudian terakhir bahwa teknologi informasi komunikasi pendidikan Islam ini adalah teknik penggunaan alat untuk mentransformasikan materi pendidikan Islam tadi, baik akidah, tauhid, fikih, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, gitu ya, yang disampaikan oleh seorang dosen, seorang guru, ustadz, ulama kepada mahasiswa, mahasiswi, santriwan, santriwati, siswa-siswi dan masyarakat luas yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, terakhir. Nah, terakhir ya. Ini terakhir adalah teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat. Tetapi Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi alat transformasi nasional. Ini menurut George Kos. Jadi teknologi dan guru ataupun dosen ini punya pengaruh besar terhadap perubahan dan perbaikan. Yang mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya ya, semuanya sudah paham? Paham. Oke. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.